Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit obrolan ringan saja. Ngopi bersama Pak Ade ini ya. Malah nggak pakai baju saya. Nggak apa-apa, biar aja. Enggak, ini cuma sengaja nggak dimasukin. Latihan. Jadi pembelajaran yang ada sekarang ini memang beda. Karena eranya adalah era digital. Itu alasannya. Berbeda saat kita belajar di masa kecil kita dulu, di mana kita menggunakan kapur serta papan hitam dan epistemologi pendidikan juga tentunya harus punya refleks atau punya apa ya, punya apa Pak Dik? Punya refleks, punya respon terhadap masa-masa pendidikan yang harus kita hadapi di saat kekinian itu. Teknologi tentunya melihat dari basis daripada teknologi itu sendiri sebenarnya dibuat untuk lebih mobile, untuk memudahkan aktivitas dari manusia itu sendiri. Jadi fungsi manfaat daripada teknologi itu sendiri tentu saja disesuaikan daripada penggunaan aktivitas manusia itu sendiri. Tidak lepas dalam konteks ini adalah dunia pendidikan. Nah, saya sedikit membayangkan dan obrolan ringan saja bahwa dari gambaran itu pendidikan kita yang perlu kita bangun adalah bagaimana menyikapi dunia elektrik digital jadi pembelajaran yang efektif buat kita, memanfaatkan teknologi sebagai kebutuhan solusi menghadapi kehidupan kita. Contoh kecil misalnya, banyak perkuliahan atau bahasan-bahasan yang sifatnya ilmiah itu sekarang diupload pada YouTube, contoh kecil, dan semua orang bisa akses itu. Baik masyarakat menengah ke atas, dari masyarakat menengah ke atas sampai pada lapisan masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan akses itu. Tentu saja ini merupakan kesempatan besar bagi mereka yang selama ini tidak punya uang, kurang mampu untuk merasakan apa sih isinya dari pendidikan atau perguruan, isi dari pelajaran yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Ngopi dulu, siapa tahu encer otaknya, Biar fresh. Masa depan cerah. Oke. Itu contoh kecil tadi, itu adalah banyak bahasan ilmiah yang diposting pada YouTube, kemudian masyarakat menengah ke bawah bisa tahu isinya. Apa yang selama ini dibahas oleh orang-orang menengah ke atas itu apa sih? Mereka tahu. Itu adalah suatu kemajuan kalau kita pahami ini secara bijak. Dan yang kedua, banyak kasus sebelumnya saya temui pada teman-teman saya, di mana mereka punya kemampuan berpikir yang bagus, tapi tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tahu artinya seperti apa kan? Tahu apa yang saya maksudkan kan di situ? Jadi teman-teman, kalau kita coba untuk memproyeksikan dunia digital ini di ranah pendidikan, di ranah kebutuhan kita untuk memajukan SDM, untuk meningkatkan kualitas mental manusia di situ. Elektrik ini memiliki kesempatan, dunia pendidikan berbasis elektrik ini memiliki kesempatan besar untuk membangun masyarakat kita. Di mana banyak modul yang beredar, baik yang berkaitan dengan teknologi, baik yang berkaitan dengan agama, baik yang berkaitan dengan apa, banyak sekali, termasuk sejarah di situ. Oleh karena itu, buat orang-orang pintar juga, orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir
secara akademik, secara sistematis, secara saintis. Di situ saya harapkan mereka semakin menjamur. Mereka semakin menjamur untuk mengisi media-media sosial di situ. Khususnya adalah media audio visual seperti YouTube dan sebagainya. Oke teman-teman, masih dalam konteks memproyeksikan pendidikan pada dunia modern kekinian, yaitu dunia era digital saat ini, yang merupakan berbeda dengan pendidikan saat kita kecil dulu, yang serba terbatas ya saya katakan. Contoh misalnya akses untuk mencari informasi seputar pendidikan, maksudnya tentunya akses untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara yang lebih murah, ya kan? Itu akan lebih menarik lagi. Jadi gini, saya kadang punya pikiran untuk membuat konten YouTube itu mencari orang-orang yang pintar, orang-orang yang kompeten pada bidangnya masing-masing di situ. Kemudian saya kasih sertifikat di situ. Saya kasih sertifikat ke dia dan saya umumkan kepada publik, jika kalian perusahaan atau apapun itu yang membutuhkan tenaga pada ahlinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kalian bisa menggunakan orang ini tanpa harus melewati ijazah atau tanpa harus melewati ijazah atau pendidikan formal. Aku rasa sah-sah saja, karena yang dibutuhkan adalah kompetensi, kemampuan di situ. Oke teman-teman, itu secara instan, pikiran-pikiran secara instan. Dan itu tidak membutuhkan umur, bukan hanya terbatas pada ijazah, bukan terbatas pada umur. Meskipun dia umurnya masih sangat muda, belia, 10 tahun mungkin, atau mungkin di bawahnya. Kalau dia memang mampu pada bidangnya, itulah pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, kadang ngomong tanpa teks itu susah ke depan kamera ya. Ini pengalaman aja lah. Saya coba untuk tetap mencoba untuk berpikir secara secara terstruktur dan supaya teman-teman juga mudah untuk memahami dan saya pun bisa mentransformasikan pikiran saya ke teman-teman semuanya. Bagaimana Pak De? Oke. Nah lebih dari cara-cara instan yang ingin saya lakukan seperti itu, saya pengen itu pendidikan kita dengan berbasis digital elektrik itu mencari orang-orang yang berbakat, kemudian kita kawal mereka, kita kembangkan mereka, kita gandeng mereka dengan cara-cara digital seperti ini. Ya, mungkin silakan kalau ada teman-teman yang punya saran dan kritik, silakan. Dan saya senang itu, karena itu merupakan dialektika pikiran saya untuk membangun apakah itu epistemologi saya atau apakah pikiran saya ini layak disebut sebagai epistemologi, I don't know. Tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu. Barangkali ada yang lain lagi nggak ya yang ingin saya sampaikan dulu. Iya, gini, saya pengen itu cara-cara seperti itu dilakukan, yaitu mengawal orang-orang yang pintar, mencari orang-orang yang pintar, kemudian kita kawal dengan teknologi, pendidikan berbasis teknologi maksudnya, dan kita langsung praktekkan. Kalau mereka bidangnya bisnis, ya libatkan saja mereka pada bisnis dan kasih mereka PR
yang berkaitan dengan bisnis lewat media online atau electrical education di situ. Jika mereka bisa melampaui, bisa menjawab segala persoalan yang kita ajukan kepada mereka, artinya transformasi pendidikan itu terjadi kepada mereka. Dan ketika itu sudah terjadi, tahapan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membangun dialektika. Kenapa dialektika? Karena dialektika saya anggap merupakan bagian dari pengembangan science and knowledge, ilmu pengetahuan, ya kan, serta pemantapan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini merupakan bagian penting dari pendidikan kita, karena ini merupakan sikap kita untuk menerapkan segala ilmu yang kita miliki pada implementasi kehidupan kita. Buat teman-teman semuanya, aku rasa ini penting untuk dipikirkan, ini penting untuk direnungkan, terutama buat para penggiat pendidikan, para guru, para akademisi, dan mungkin banyak ya semua elemen usaha bisa terlibat pada bahasan ini. Oke, terima kasih untuk channel saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik. Salam hangat, salam sejahtera buat semuanya. Yuk.